guys, welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman semua, selamat datang di channelnya Nova. Baik semuanya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sering bergabung di video saya. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe dulu. Oke guys, sebelum kita lanjut ke tahap topik pembahasan kita tentang hari ini, yaitu tentang faktor apa saja sih yang menyebabkan paket kalian biasanya terlambat sampai di tempat tujuan guys. Jadi nanti kita akan membahas ini, tapi sebelumnya mohon maaf buat teman-teman yang komen, mungkin ada beberapa di video saya yang tidak saya balas karena saya sering scroll gitu ya, komen-komen, cuman mungkin ada yang terlewat gitu, mohon maaf kalau tidak dibalas. Kemudian kalau yang teman-teman yang biasanya nonton video saya nih suaranya agak sedikit kecil, maaf ya karena saya nggak gunain mic clip on gitu loh untuk bikin video. Tolong nanti volumenya bisa digedein aja kalau mau dengar suaranya lebih jelas ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini guys kita akan bahas tentang faktor apa saja sih yang biasa menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman paket kalian gitu loh guys. Nah, banyak sekali yang tanya, misalnya udah saya jelasin di video sebelumnya itu tentang cara jika kalian ingin tahu paket kalian di mana posisinya, kalian bisa hubungi apa aja di situ, misalnya customer service mereka ya. Nah, di video ini kita akan bahas tentang faktor apa saja sih yang menyebabkan keterlambatan pengiriman produk kalian sampai di tempat tujuan. Jadi ini sampai tapi cuma terlambat gitu loh estimasinya teman-teman ya. Nah, ada beberapa faktor yang biasanya menyebabkan paket kalian ini sampainya tuh telat di tempat kalian gitu loh, nggak tepat waktu. Nah, sini kita akan bahas yang pertama teman-teman, kita langsung aja. Faktor yang pertama banyak menyebabkan terlambatnya paket datang ke tempat kalian, yaitu adalah yang pertama yang paling umum itulah alamat tidak jelas ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian misalnya kirim barang, usahakan kalian itu alamatnya jelas ya, jangan cuma jalan aja seperti itu ya. Nah, kalian harus letakkan setidaknya jalan kalian, kemudian RT RW kalian, yang penting RT RW juga ya. Nah, kemudian nomor rumah kalian kalau kalian punya nomor. Nah, habis itu jangan lupa kode pos wilayah kalian, kota kecamatan, terus kemudian kelurahannya apa ya, dicantumkan jelas-jelas di paket kalian gitu loh, di alamatnya. Nah, jadi kalian misalnya biasanya yang kurang menyantumkan data tersebut, mungkin kalian biasanya menggunakan ekspedisi ini nih selalu sampai, cuman ketika kalian menggunakan ekspedisi lain mungkin akan terhambat gitu loh teman-teman. Jadi pastikan kalian benar-benar melengkapi data alamat kalian. Nah, yang kedua apa faktornya? Yang kedua adalah nama tidak jelas guys. Jadi kalau kalian kerja di kantor misalnya seperti itu ya, usahakan jangan pakai nama kantor kalian ya, barang itu sampai usahakan nama kalian gitu loh. Kemudian buat teman-teman yang sering mengirim barang lewat rumah, nah kalian misalnya kan nih kebanyakan gini loh kasusnya teman-teman, kalian di lingkungan situ kan misalnya ada orang-orang yang juga kurang bergaul seperti itu juga ya. Nah, dengan tetangga-tetangganya, mereka hanya tahu nama kalian itu nama panggilan aja. Jadi misalnya tapi kalian masukin di paket kalian itu nama lengkap kalian sesuai KTP ya. Nah, kalau saran saya mendingan nama yang mudah diketahui orang-orang di sekitar kalian, tetangga-tetangga gitu loh, atau PRT kalian ya teman-teman ya. Misalnya boleh pakai nama panggilan kalau itu familiar di lingkungan kalian. Jadi jangan gunain nama yang tidak familiar, yang orang yang nggak tahu gitu loh ya teman-teman ya. Meskipun misalnya nama KTP kalian ini memang nama sebenarnya, tapi kalau orang yang nggak tahu nama asli kalian, jangan gunain nama itu karena itu kan mempersempit mempersulit kurir dalam mengantar barang seperti itu ya. Nah, faktor yang ketiga teman-teman biasanya yang mempersulit kalian sampai barangnya ke tempat kalian agak lama nih biasanya. Nah, usahakan nomor HP itu ada ya teman-teman ya. Tapi saya yakin sekarang orang selalu memasuki nomor HP sih. Nah, dan juga teman-teman kalau kalian juga masukin nomor HP, ada juga nih, jangan masukin nomor WA ya. Misalnya yang kartu prabayarnya tidak ada, tapi kalau misalnya nomor WA-nya aktif ya nggak apa-apa, kartunya ada. Karena ada juga nih nomor WA orang yang dia masukin karena udah lama di nomor WA-nya, tapi nomor HP prabayar kartunya itu tidak ada gitu teman-teman. Jangan masukin nomor WA karena kurir tidak akan menghubungi biasanya lewat WA. Biasanya mereka menghubunginya tuh lewat nomor HP yang aktif ya teman-teman ya. Nah, kemudian faktor juga yang ke tadi alamat udah, nama udah, nomor HP. Nah, faktor yang keempat apa teman-teman? Itu adalah faktor dari ekspedisinya tersendiri, kayak internal gitu, faktor internal dari ekspedisinya. Kenapa saya bilang begini? Karena teman-teman ya, banyak juga, mungkin nggak banyak sih, ada beberapa ekspedisi yang biasa melakukan pengirimannya ini menunggu kuota maksimal seperti itu teman-teman. Jadi kebijakan dari perusahaan mereka. Nah, misalnya gini, kalian alamatnya ini jauh dari gudang mereka nih kan, misalnya agak-agak masuk gitu alamatnya ke kabupatennya lagi. Nah, sedangkan yang kirim barang misalnya di 1 minggu lah, anggap atau 3 hari 4 hari itu hanya produk kalian aja ke daerah situ gitu. Kemudian padahal daerah kalian itu jauh dari cabang mereka. Nah, biasanya ekspedisi ini akan menunggu misalnya beberapa kuota maksimal yang akan satu arah dikirim ke alamat situ. Jadi
Kenapa biasanya menumpuk di gudang mereka lama, ini juga karena faktor itu ya teman-teman ya. Jadi menunggu kuota pengiriman maksimal dari kebijakan perusahaan kantor ekspedisi tersebut gitu loh. Jadi sebenarnya barang kalian tuh terlambat itu juga karena faktor ini juga banyak ya teman-teman ya. Jadi sabar aja menunggu, asalkan resi kalian itu update, misalnya meskipun itu terus nama di resinya, tapi asalkan update berarti barang kalian itu masih aman gitu loh di ekspedisi ini. Jadi jangan khawatir, bersabar sedikit aja ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada estimasi waktu kayak misalnya mereka seminggu nih harus memenuhi kuota, tapi misalnya di 2 minggu tidak bisa, misalnya seperti itu, ini misalkan 2 minggu ya, nggak selama itu sih biasanya, pasti akan tetap dikirim barang kalian kok teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Nah, kemudian sesudah kita masuk internet tadi, yang kelima adalah salah input kode wilayah. Ini juga biasa terjadi di ekspedisinya kan. Malum lah ya kan, kita kerja ini kan nggak pakai robot, orang juga yang mengetik atau menginput itu ya data di wilayah, kode wilayah daerah kalian gitu loh. Nah seperti itu bisa terjadi juga karena biasanya gini, ada beberapa kota nih namanya hampir sama guys. Jadi misalnya di Jawa itu saya lupa ya, dia tuh punya kota nama gitu loh, nama kota itu hampir sama gitu loh. Jadi biasanya kalau salah kirim barang ini oleh ekspedisinya tersebut karena penginputan salah nama atau kode wilayah, nanti biasanya barang kalian kenapa lama, ini akan dilempar lagi. Misalnya kalau tidak ketemu alamat nih di ekspedisinya, salah ekspedisi cabangnya dilempar lagi ke pusat mereka teman-teman. Jadi nanti barulah dikirim lagi ke alamat yang benar. Jadi memakan waktu 2 kali lipat seperti itu ya teman-teman ya. Nah, faktor yang keenam apa? Faktor yang keenam adalah musibah teman-teman ya. Nah ini paling sering ekspedisi gede aja ya yang pengiriman selalu tepat waktu bisa kena hal-hal seperti ini, karena kan ini faktor alam ya tuh ya teman-teman ya, karena juga kuasa Tuhan yang tahu ya. Bisa ada di perjalanannya misalnya mereka mengantar barang ya teman-teman, ekspedisi mungkin menyetir kendaraan ya, bannya bocor, misalnya mereka lalui tempat apa ya, kayak yang lagi terjadi bencana alam, mereka nggak bisa antar barang seperti itu. Kemudian ada yang salah musibah di dalam kantornya, kita kan nggak tahu ya teman-teman, rencana Tuhan ataupun musibah kecelakaan seperti ini bisa terjadi, karena kan hal ini tidak dilaporkan kepada kita konsumen yang membeli barang. Jadi usahakan kalian melihat dari sisi lainnya gitu loh, jangan mempush mereka tepat waktu. Saya yakin kok semua ekspedisi dan kurir-kurir maupun bapak-bapak yang membawa barang ke kota kalian itu pasti akan bekerja maksimal sesuai dengan SOP dan bekerja dengan sepenuh hati mereka lah untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat kalian. Jadi kalau kalian yang barangnya baru 3 hari atau lewat sehari gitu, 4 hari dari ekspedisi biasa, bersabar aja karena kan baru lewat sehari ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang komen di video, saya mohon maaf kalau tidak dibalas teman-teman, karena banyaknya sekali kadang komen ini bertumpuk-tumpuk seperti itu ya. Kalau cuma baru lewat 2 hari ya nggak apa-apa teman-teman, kalian tunggu dulu gitu loh. Nah teman-teman semua juga yang menggunakan ekspedisi kayak contohnya SPX itu ya, Shopee Standard ini kan ada 2 ekspedisi ya, kasih cepat lagi seperti itu. Kalian juga bersabar ya teman-teman yang itu menunggu barangnya gitu loh ya. Kadang musibah atau faktor-faktor seperti inilah biasanya menyebabkan di luar kendali kita, terus pengetahuan kita yang tidak dilaporkan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi selamat menunggu teman-teman. Ini biasanya faktor yang paling umum sering terjadi dalam pengiriman ekspedisi barang, karena kenapa barang kalian terlambat sampai ke tujuan rumah kalian ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bersabar aja ya guys ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya dengan informasi yang berguna buat kalian semua lagi. Jangan lupa sharing video ini, informasi yang pentingnya buat keluarga kalian, terdekat kalian, orang-orang terdekat kalian. Jangan lupa share di media sosial kalian. Kemudian jangan lupa like dan tombol subscribe-nya diklik, dan juga lonceng notifikasinya supaya tahu informasi terbaru dari video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.